Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan muji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kita niatkan pula duduknya kita adalah untuk menunggu salat isya. Maka terhitung seseorang dalam keadaan sholat selama sholat yang menahan dia keluar dari masjid, dan Rasulullah menamakan pula itu sebagai ribat, amalan yang dapat menggugurkan dosa setiap detiknya dan dapat meninggikan derajat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok. Yang tidak ada uzur setiap muslim untuk tidak menguasai 3 hal ini. Apa saja 3 landasan pokok itu? Apa biang? Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ditambahkan dengan kalimat bil adillah, dengan dalil. Ya, kita mengenal Allah harus dengan dalil, kita mengenal Islam harus dengan dalil, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita baru selesai membahas tentang syahadat yang pertama ya, Iqbal ya. Kita belum masuk syahadat yang kedua kan? Insyaallah kita masuk di rukun Islam yang pertama. Tingkatan Islam itu ada, tingkatan agama itu ada 3. Yang paling rendahnya apa? Islam. Lebih tinggi dari itu iman. Lebih tinggi daripada itu adalah ihsan. Dan setiap tingkatan ada rukunnya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1 atau 2 ya. Barakallahu fiik. Kita masih di rukun Islam yang pertama, bagian kedua insyaallah kita masuk, yaitu syahadat Muhammadur Rasulullah ya, yaitu ucapan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diulangi lagi, apa makna syahadat? Ramdan, apa makna syahadat? Aku bersaksi, apa makna aku bersaksi itu? Bang. Enggak, makna syahadat. Enggak, makna asyhadu itu apa artinya? Aku bersaksi itu apa maknanya? Fikri mengetahui dengan ilmu. Aku bersaksi artinya adalah melafalkan apa yang diilmui dan diyakini, bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu kalimat asyhadu. Jadi asyhadu adalah maknanya adalah melafalkan apa yang diilmui dan diyakini. Jadi harus diilmui dulu.
ya, diyakini, dilafalkan, diumumkan, dipersaksikan di hadapan orang-orang bahwasanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dengan ketidaktahuan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bingung, nggak boleh kok setelah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh lagi pergi ke tempat-tempat keramat, nggak boleh lagi beristighotsah kepada Nabi, berkurban untuk Nyiroro Kidul, ya. Dia ilmu la ilaha illallah. Kalau dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, tidak boleh seseorang untuk melakukan apapun jenis ibadah kecuali hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, apa maksud dari hamba Allah? Sudah disampaikan ya. Hamba Allah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beribadah kepada Allah, menghambakan diri beliau kepada Allah. Mana dalilnya Rasulullah beribadah? Nah, perintah dari Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu ya Muhammad sampai datang kematian kepadamu. Dalil Rasulullah beribadah nih. Rasulullah melakukan ibadah. Mana dalil? Banyak sekali. Nah, enggak dalil Rasulullah beribadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tahajud hatta tatafattar qadamah, sampai pecah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, Rasulullah SAW hamba Allah, Rasulullah beribadah kepada Allah. Yang pertama, makna hamba Allah. Yang kedua adalah Rasulullah SAW itu manusia seperti halnya kita. Ya, surat Al-Kahfi ayat 1 sebelum terakhir, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia mithlukum. Misal itu seperti ini sama nih. Ya 100% sama. Ya, mau panjangnya, lebarnya, tebalnya, warnanya, ya, ukuran timbangannya sama. Itu bahasa Arabnya misal. Nah, Rasulullah SAW materialnya sama, tubuh beliau nih. Enggak tulang beliau besi, ya, kawat urat kawat, enggak. Ya, Rasulullah SAW sama dengan kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku ini adalah manusia seperti halnya kalian, sama dengan kalian. Ya, Rasulullah SAW manusia seperti halnya kita. Rasulullah makan seperti kita makan. Sebagaimana ucapan orang-orang musyrikin, "Mali hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Kenapa Rasul ini dia makan makanan, kemudian jalan di pasar-pasar? Ya, Nabi Muhammad SAW kadang belanja untuk keperluan keluarga beliau, ya, ke warung beliau, beli gandum untuk keluarga beliau. Nah, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah tidur, Rasulullah menikah. Ya, Rasulullah manusia seperti halnya kita manusia. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga dari makna hamba Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekurangan, sebagaimana manusia lain pun memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit, ya, pernah sakit sebagaimana kita sakit, ya, bahkan sakitnya Rasulullah itu 2 kali lipatnya manusia biasa. Inni u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Aku ini diberi sakit oleh Allah 2 kali lipatnya kalian. Ya, kenapa? Untuk meninggikan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, sedangkan kalau kita sakit tertimpa musibah apapun, kita ridho, kita lapang, kita menerima, sabar dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka musibah tersebut sebagai penggugur dosa dan untuk meninggikan derajat. Kalau untuk Nabi Muhammad hanya untuk meninggikan derajat. Kemudian
kekurangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia biasa lupa sebagaimana kita pun juga bisa lupa. Ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana basyarun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti halnya kalian. Aku lupa seperti halnya kalian pun bisa lupa juga. Ya, dan apabila aku lupa, maka tolong ingatkan aku. Jadi ketika Rasulullah salat zuhur, terkadang zuhur atau asar ya, terkadang 2 rakaat Rasulullah kerjakan. Ya, dan para sahabat yang lain pun seperti segan gitu mau mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Assalamualaikum di rakaat kedua, kemudian seperti ada pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang marah, kemudian langsung masuk rumah. Ya, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, mereka berdua segan untuk mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil qaum rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Dan di jamaah pada saat itu sedang ada seseorang yang memang tangannya panjang, ya lebih dari enggak seperti manusia biasa. Tangannya ini panjang, namanya dzul yadain, yang memiliki 2 tangan panjang. Beliau datang mengetuk pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasita. Ya Rasulullah, apakah memang sekarang sholat zuhur atau asar ini udah diringkas jumlah rakaatnya, atau memang kau lupa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada jamaah yang lainnya, madza yaqulu dzul yadain? Apa yang dibilang dzul yadain ini? Ya, kemudian kata para sahabat yang lain, benar yang dikatakan dzul yadain ya Rasulullah, engkau tidak sholat kecuali hanya 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW maju ke depan, beliau hanya menambah rakaat yang kurang saja, 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian salam lagi. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula beliau sholat zuhur atau asar itu 5 rakaat, lupa ya 5 rakaat. Kemudian falam mantazarna taslimah, ketika kami menunggu salamnya beliau, bukan ini, itu yang satu lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian salam lagi. Nah jadi kalau lupanya itu adalah menambah rakaat atau mengurangi rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud, salam lagi. Jadi 2 kali salamnya. Yang pertama salam sholat, yang kedua salam sujud sahwi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula pernah lupa tidak tasyahud awal. Ya, tidak tasyahud awal, Rasulullah langsung berdiri nih di rakaat kedua. Kalau sudah sempurna berdirinya imam, nggak perlu makmum duduk ingetin subhanallah, subhanallah, biar duduk lagi imam itu untuk tasyahud awal. Enggak. Ya, berbeda sama rukun yang ditinggalkan. Ini wajib yang ditinggalkan. Kalau wajib yang ditinggalkan itu cukup sujud sahwi. Ya, kalau rukun yang ditinggalkan harus mengulangi rakaat yang tertinggal tersebut, ya nggak sah rakaatnya. Tapi kalau wajib sah, tetapi hanya sujud sahwi saja. Rasulullah nggak tasyahud awal, berdiri Rasulullah SAW. Para sahabat tidak mengingatkan. Jadi kayak gini ya, kalau sudah berdiri imam, diingatkan subhanallah, imam duduk lagi, itu memperbanyak gerakan lagi imam itu lupanya. Jelas ini ya. Jadi nggak perlu diingatkan. Imam kalau sudah berdiri biarin aja. Ya, nah. Kemudian di rakaat yang keempat, falam mantadharna taslimah, ketika kami menunggu salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajada sajdatain. Rasulullah sujud 2 kali sujud. Nah, tapi kadang kalau seandainya imam ini baru mau berdiri nih, belum sempurna ke rakaat ketiga, boleh diingatkan subhanallah agar duduk lagi. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, tidak perlu diingatkan. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Nah ini sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Karena bukan menambah atau mengurangi rakaat.
Kemudian ketika dan Rasulullah SAW pun mengatakan ketika kalian ragu dalam sholatnya ini berapa 2 rakaat atau 3 rakaat, ya 2 rakaat atau 3 rakaat, maka sujud sahwi sebelum salam. Baik, kalau misalnya dia ragu nih 2 rakaat atau 3 rakaat, apa yang harus dia lakukan? Kayak ikuti yang paling rendah. Nah, gimana Pak Ferry? Sama semuanya, nggak ada ijma ulama di sini. Nggak ada pendapat lain. Yang paling rendah ambil atau gimana? Enggak. Yang pertama apa? Yang pertama mana yang lebih dia yakini. Yang pertama mana yang lebih dia yakini, mana ghalibul dzannya dia. Dia lebih yakin 70% 3 rakaat. 30% 2 rakaat. Mana yang diambil? Yang 3 rakaat. Jelas ini ya. Nah, kalau syak itu 50-50. Itu syak 50-50. Dia enggak ada yang lebih kuat dalam hati dia. Nah, ini baru kita ambil yang paling kurangnya ya 2 rakaat. Lupa 3 atau 2 rakaat, maka dia 2 rakaat. Kemudian sujud sahwi itu untuk menyempurnakan yang kurang dan untuk membuat sedih setan. Ya, yang bikin kita nggak ingat siapa? Setan. Syaitan, i'tazala syaitan, ketika seorang bersujud sahwi, setan ini dia menjauh dan berkata, umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu waliyan nar. Ya, anak Adam disuruh sujud oleh Allah, dia sujud untuk dia surga. Dan aku disuruh sujud oleh Allah, aku tolak untuk neraka. Itu kata iblis, kata syaitan ketika melihat orang sujud sahwi. Kan sebenarnya tujuannya untuk menghasut ya, untuk membuat was-was, membuat bimbang. Tapi justru dengan kebimbangan itu bertambah ibadahnya. Ibadah anak Adam ini. Itu yang membuat kecewa syaitan. Nah, jelas ini ya. Nah, ini kekurangan maksudnya Rasulullah sebagai hamba Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau meninggal. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal sebagaimana manusia lain meninggal. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuburan beliau ada sekarang di Madinah, tahu kita semua di mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu akan mati ya Muhammad dan mereka semua pun akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun." Apa kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal ya Muhammad? Apakah mungkin andaikan engkau mati kemudian manusia yang lain kekal? Mustahil. Kalau seandainya ada manusia yang Allah pilih untuk kekal, tentunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Nah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apakah apabila Muhammad itu mati atau terbunuh kalian kembali murtad? Siapa yang kembali murtad tidak akan memudaratkan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Maksudnya, kenapa kok seperti ini? Jadi, banyak orang menyangka Nabi Muhammad itu belum meninggal. Ya, boleh beristighosah kepadanya. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi, ini makna hamba Allah. 3 makna hamba Allah. Apa saja tadi? Rasulullah beribadah. Yang kedua, manusia seperti halnya kita. Materialnya, makan, minum, nikahnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mempunyai kekurangan seperti halnya manusia yang lain. Kemudian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Makna rasuluhu yang pertama ada 3 juga. Yang pertama adalah utusan Allah, adalah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya. Itu bedanya nabi dengan manusia biasa, dengan selain beliau. Kalau Rasulullah manusia biasa, tapi bedanya Rasulullah dengan yang lainnya
adalah yuha ilayya, aku diberi wahyu. Sedangkan selain nabi dan rasul tidak. Nah, ini yang pertama. Nabi Muhammad diberi wahyu. Diberi wahyunya Nabi Muhammad gimana Fikri? Dengan cara apa saja Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Mimpi, Masya Allah. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasula. Tidaklah manusia yang Allah beri wahyu kepada mereka kecuali Allah langsung menyampaikan wahyu atau di balik hijab seperti Nabi Musa, atau Allah utus kepada dia rasul yaitu Jibril. Yang pertama Allah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi siapa lagi? Dengan Nabi Musa. Dengan Nabi siapa lagi? Dengan Nabi Ibrahim. Oh, yang bukan. Nabi Ibrahim ketika apa? Ketika ini motong apa? Tapi itu nggak jelas. Itu nggak apa namanya, nggak jelas. Yang jelas banget untuk berbicara langsung yaitu Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu jelas berbicara langsung. Kemudian atau di balik hijab, ya. Di balik hijab ini juga, di balik hijab seperti wahyu Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu ada di balik hijab. Kemudian atau diutus rasul atau mimpi, ya, atau mimpi. Nah, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kata Rasulullah SAW, ar-ru'ya juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Kemudian terkadang Rasulullah SAW diberi yang paling beratnya apa? Suara seperti suara apa? Ini silsilah ini rantai besi yang besar dipukulkan ke batu yang sangat keras. Ya mungkin seperti lonceng kayak gitu ya, cuma jadi perpaduan antara besi dengan batu. Ya seperti itu suaranya. Bukan artinya wahyu itu seperti itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tetapi itu untuk membuat konsentrasi Nabi SAW. Kalau Rasulullah sedang bicara dengan para sahabat, kan Rasulullah kadang sedang berbicara dengan sahabat, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, apa saja yang dipakai oleh muhrim? Oh ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya baju ihramku ini kena minyak wangi, kena parfum? Bagaimana ya Rasulullah? Nah, orang ini pergi, langsung Rasulullah berkeringat pada saat itu. Ya, Rasulullah SAW memerah wajah beliau, ditutupi oleh Umar bin Khattab. Itu yang paling beratnya bagi Nabi SAW. Jadi untuk memecah konsentrasi ucapan orang. Kemudian wahyu turun kepada Nabi. Jadi bukan artinya wahyu itu seperti apa? Seperti suara lonceng tadi, itu bukan. Tetapi suara tersebut untuk mengembalikan fokus konsentrasi Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah ismah. Rasulullah diberikan ismah, maksum, atau dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Ya, dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang itu ijtihad Nabi, nggak ada. Ya, semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sebagai rasul, maksudnya Allah jaga Nabi Muhammad dari perbuatan dosa. Maksum dari dzunub, dari al-kabair. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya. Nah, dijaga betul. Rasulullah nggak pernah makan makanan yang itu dipersembahkan untuk berhala, sesembelihan yang dipersembahkan untuk berhala. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, ya seperti judinya kah, minum khamr kah, atau berzina kah. Bahkan Rasulullah SAW itu dijaga apa ya, auratnya beliau. Ya, jadi pernah di umur beliau kurang lebih 30-an, 31, 32 kayak gitu ya. Jadi ketika Ka'bah hancur karena banjir, jadi direnovasi.
Nah, orang-orang Quraisy mereka mengambil batu ya dari bukit-bukit sekitar, kemudian dibawa ke Mekah. Nah, kata Abbas kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ij'al bi thawbayka hakadha. Ya Muhammad, bikin seperti ini, cara manggul batanya kayak gini, bukan bata-bata yang kayak bata segini nih, sebesar-besar. Kan kita lihat gimana bata Ka'bah besar-besar segitu ya. Nggak ada kayak bata rumah kita ya. Nah, hebal mah sudah bisa tuh. Ini enggak, ini besar. Ya, di bawah Nabi SAW. Nah, jadi untuk menahan pundak beliau dari kasarnya batu tersebut, ditarik ya, jahiliyah. Mereka nggak peduli dengan aurat dulu tuh. Ya. Nah, jahiliyah mereka nampak aurat mereka. Ketika mereka mengambil bata tersebut, ketika Rasulullah mulai, ini Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya. Ketika Rasulullah mulai sedikit mengangkat sarung beliau, hampir terlihat Rasulullah dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sejak itu tidak pernah lagi hampir terlihat aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna apa? Rasulullah, yaitu utusan utusan Allah ada 3, itu apa? Yang pertama tadi Rasul diberi wahyu, yang kedua dijaga tidak pernah salah dalam menyampaikan syariat, yang ketiga beliau dijaga dari dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Wa dalil syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian utusan dari kalangan kalian sendiri. Jadi bukan dari kalangan jin. Ya, maksudnya tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Yang ada dari kalangan mereka adalah ulama, ada dai, ada ustadz, ada ya. Tapi kalau untuk nabi itu hanya dari kalangan manusia, min anfusikum itu. Azizun alaihi ma anittum. Azizun, aziz ini maknanya banyak ya. Ada azza ya izu, ada ya azza ya uzu, ada azza ya azu. Jadi banyak artinya. Nah, ada maknanya azza ya uzu, artinya sedikit. Ya, hadis aziz. Hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang sedikit jenisnya. Ya. Nah, kalau di sini makna aziz adalah yang berat, yang sulit. Azizun alaihima anittum. Terasa berat bagi Nabi apa yang menjadi beban untuk kalian. Jadi Rasulullah itu ingin umat beliau itu lapang, mudah syariat ini untuk mereka. Nggak mau Rasulullah membebani umat ini. Nah, kemarin kan sempat kita ngobrol tentang sholat isya ya. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati inda hadis sa'ah. Andaikan aku tidak membebankan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di jam ini. Jam berapa itu? Jam tengah malam. Maksudnya kalau jam belum ada jam. Maksudnya hampir tengah malam ya. Hampir tengah malam itu jam 11-an kurang lebih. Ya, siapa yang sanggup kita sholat isya jam segitu? Ya, baik. Memang sunnahnya sholat isya itu apa? Diakhirkan. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pula mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Kemudian ini semua tidak Rasulullah perintahkan. Kalau perintahkan menjadi beban enggak? Menjadi beban tuh. Rasulullah tidak ingin menjadi beban untuk umat ini. Ya, kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Alikulli am, apakah haji ini setiap tahun ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "In qultu na'am famastata'tum." Andai kan aku bilang iya, kalian enggak mampu. Ya, Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umat beliau. Sengaja beliau tidak sholat tahajud, tidak sholat tarawih setiap malam. Kenapa? Karena khawatir diwajibkan. Ya, karena khawatir diwajibkan. Nah, ini makna azizun alaihima anittum harisun alaikum. Ya, Rasulullah SAW itu sangat sungguh-sungguh atas kalian sampainya hidayah ini. Ya, subhanallah ya. Rasulullah SAW kalau mau selamat sendiri aja nggak akan dakwah ya nggak. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah ini bukan hanya dengan keringat. Rasulullah menyampaikan dakwah ini dengan darah. Beliau sampai terusir
Beliau sampai dicaci, dimaki, difitnah, dilecehkan oleh bukan orang jauh, kerabat beliau sendiri, oleh Abu Lahab dan yang lainnya dulu. Nah, jadi bukan main bagaimana kesungguhan Nabi SAW sampainya hidayah ini kepada manusia. Ya, karena itu karena itu coba selalu ingatlah perjuangan Nabi SAW untuk mendakwahkan Islam ini dan sampai kepada kita sekarang ini. Ya, coba kalau seseorang dia enggak Muslim, apa kebaikan dia? Apa kebaikan dia coba? Kalau dia enggak menjadi Muslim, apa enggak ada kebaikan dia? Sedikit pun. Allah samakan mereka dengan binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Kami telah berikan akal, tapi mereka tidak mau memikirkan kebenaran itu. Kami telah berikan pendengaran, mereka tidak mau mendengar yang hak. Kami telah berikan penglihatan, mereka tidak melihat yang hak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk. Binatang mana yang lebih afdol? Yang hidup di alam liar atau yang diternak? Yang diternak, maksudnya yang lebih, tadi dia bilang apa? Lebih afdol. Maksudnya yang lebih, lebih lepas dia kan? Ya enggak, yang diternak coba lihat, dia mau aja disuruh-suruh, dia mau dibuat seperti apa. Nah, jadi bodoh ini binatang ternak ini. Ya, bodoh. Kemudian orang kafir adol, lebih buruk keadaannya daripada binatang ternak ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bersyukur dengan nikmat Islam ini. Ada sebagian ulama di zaman tabi'in berkata, aku tidak tahu entah nikmat Allah apa yang paling besar yang Allah berikan kepadaku, apakah nikmat Islam atau sunnah. Kenapa itu, Abu Bian? Coba. Mana yang lebih besar, Abu Bian? Nikmat sunnah atau nikmat Islam? Nikmat Islam. Kenapa? Nikmat Islam. Tadi udah disampaikan. Hah? Nah, karena seorang dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Tapi maksudnya kenapa kok ulama ini bilang seperti itu? Entah apa yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepadaku, nikmat Islam atau sunnah? Maksudnya apa? Apa maksud ulama ini bilang seperti itu? Karena hanya sekedar seseorang dia itu Muslim, apakah sudah pasti selamat dari neraka? Ya, sunnah kata Rasulullah SAW, wasataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, menghadap kiblat, semuanya di neraka, kata Rasulullah SAW, kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Man huwa mithlana al-yawm washabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Itu yang sedang kita mau tempuh itu, ya, mau jajaki. Ya, kita ingin berislam dengan Islamnya Rasulullah SAW. Terkadang bertahun-tahun kita melakukan sesuatu, ternyata itu masih salah juga, masih keliru juga. Tidak demikian juga ternyata sunnah Nabi SAW. Ya, kita terus pelajari bagaimana bisa berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin Nabi tersebut sangatlah rauf, sangatlah rahim. Nah, ini boleh. Ya, boleh nama Allah yang lain itu diberikan kepada makhluk, seperti Rauf, seperti Rahim. Itu kan nama Allah Rauf, ya enggak? Rahim pun nama Allah juga, ya. Dan ini Allah sebutkan untuk Nabi Muhammad SAW. Di sana ada nama yang tidak boleh dipakai oleh makhluk, seperti apa? Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, ya Al-Jabbar, diantaranya itu enggak boleh. Ya, kalau Abdul Jabbar boleh. Ya, Abdullah, Abdurrahman itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Karim boleh.
Karim boleh, Muhaimin boleh. Kemudian misalnya Aziz boleh. Seorang punya nama itu Pak Aziz, Pak Karim, Pak Muhaimin, kan Pak siapa lagi? Boleh Pak Rahim. Nah, Pak Rahman boleh nggak? Nggak boleh. Kalau Ar-Rahman nggak boleh. Baik. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah, maksudnya di sini adalah konsekuensinya ya. Ketika seorang dia mengucapkan dua kalimat ketika dia mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, ada konsekuensinya. Apa itu? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati Rasulullah SAW apapun yang diperintahkannya. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita diantaranya? Ya, diantaranya sholat, ya, kemudian makan pakai tangan kanan. Ada orang diingatkan oleh Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, kata Rasulullah. Ma astati, aku nggak bisa, kata orang ini. Kemudian ma rafa'ahu ila fi, ma mana'ahu ila kibr. Kontan orang itu tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, karena yang menahan dia untuk makan pakai tangan kanan adalah kesombongan. Dia nggak mau menerima kebenaran. Sudah disampaikan ya pada pertemuan lalu, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Apa batarul haq teh? Menolak kebenaran. Ghamtun nas. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Batarul haq. Kenapa lebih berat batarul haq? Kenapa? Kafir. Kenapa lebih berat batarul haq? Karena al-haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dia tidak mau menerima kebenaran, dia menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau dia merendahkan makhluk, ini masih makhluk ini yang dia rendahkan. Tapi kalau dia sudah menolak Al-Quran dan hadis Nabi dan kebenaran, ya dia sudah merendahkan Allah dan Rasulnya pada saat itu. Jadi batarul haq itu lebih besar dosanya daripada ghamtu annas, daripada merendahkan manusia. Nah, jadi wajib untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana kita pun wajib kita untuk meninggalkan apapun yang beliau larang. Ya, kata Rasulullah SAW di Tabuk nih. Di Tabuk kata Rasulullah SAW, akan datang nanti malam angin yang sangat kencang. Jadi ikat unta kalian dan jangan ada di antara kalian yang keluar. Ada satu orang masih keluar pada saat itu, langsung dihempaskan oleh angin sampai ke bukit mana gitu. Ya, karena dia tidak mengindahkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil oleh kalian, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, jauhi oleh kalian. Katanya di dalam Al-Quran disebutin semuanya. Enggak nih kan, enggak ada di dalam Al-Quran tata cara sholat, waktu-waktu sholat. Enggak ada di dalam Al-Quran misalnya detail tentang nisab zakat, emas, perak. Ya, enggak ada dalam Al-Quran tentang larangan makan pakai tangan kiri. Tapi Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Quran ini sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dari Al-Quran ini sedikit pun. Semua yang penting sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Toh, itu gimana jawabannya? Nah, as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran ya Muhammad untuk engkau tafsirkan, jelaskan, jabarkan kepada manusia apa yang Allah turunkan itu kepada mereka. Nah, jadi kita mau tahu misalnya dalil tentang bagaimana tata cara salat Nabi SAW, Allah kan SWT perintahkan untuk aqimus shalah wa atu zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Bagaimana caranya? Dengan kita apa? Dengan kita mengikuti, dengan kita mengambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Ya, penjelasannya sudah sempurna datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil oleh kalian. Ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apapun yang kalian perselisihkan, sekecil apapun itu, kembalikanlah ke Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belum beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ya, kemudian tidak ada rasa berat hati di diri mereka. Apa yang kau putuskan itu mereka enggak berat hatinya. Wa yusallimu taslima, dan betul-betul harus lapang. Ya. Jadi keputusan hukum Allah, hukum dari Rasulullah. Misalnya ada sengketa nih, disampaikan di Nabi. Kalau menurut Nabi kayak gini, ya. Misalnya ada pihak sekarang ya banyak ya. Ini masalah waris jelas 2:1. Ya, jelas 2:1, tapi banyak sebagian, ini banyak sekali yang ngaji, kasihan ya, ikhwan yang udah ngaji, saudara-saudara mereka nggak mau untuk 2:1, maunya dibagi sama rata aja, dan itu pun wasiat dari orang tua mereka. Boleh nggak ditunaikan wasiat orang tua seperti itu? Nggak boleh. Ini janaf, bukan hanaf. Hanaf itu dia lurus. Kalau janaf ini dia menyimpang, ya, dan tidak boleh untuk ditunaikan. Wasiat yang itu mengandung kezaliman, kemaksiatan, itu nggak boleh ditunaikan. Ya, kecuali memang seluruh ahli waris dia lapang, ini enggak, ya, ini enggak. Kemudian ketika keputusan Allah datang harus 2:1. Nah, dia nggak boleh berat, hatinya tuh nggak boleh berat, ya. Dia harus istislam, dia harus berserah diri. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Ya, tidak ada rasa berat dalam hati mereka apa yang kau putuskan itu ya Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Itu baru mendapatkan iman yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Ya, dan siapa yang masih dia mengambil pilihan lain, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul, datang dari Rasul perintah, datang dari Rasul larangan, dia nggak indahkan itu. Perintah Nabi nggak dia kerjakan, larangan Nabi itu yang dia langgar. Ya, siapa yang menyelisihi Rasul, setelah datang penjelasan kepadanya, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, ya, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukminin yang ada di zaman Nabi. Siapa orang mukminin yang ada di zaman Nabi? Para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini adalah jawaban dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, wahai Imam, Imam Syafi'i ditanya ya, wahai Imam, tolong mana dalilnya dari Al-Qur'an, ya, harus dari Al-Qur'an. Wajibnya kita untuk berpaham dengan paham salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Gak bebas kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman kita masing-masing, kelompok atau golongan kita, partai kita. Mana dalilnya wahai Imam? Ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menjawab keesokan harinya, ya, setelah aku tadabburi dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Nah, siapa yang menyelisih Rasul setelah datang penjelasan kepadanya, enggak cukup untuk masuk ke neraka dia menyelisih Rasul, enggak cukup. Ya, tetapi dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak memahami dengan paham para sahabat tuh. Kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kemudian ya masih
akhir surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah. Apa fitnah? Apa fitnah, Ahmad? Enggak. Asyirk. Ya, fitnah itu adalah kesyirikan. Fitnah itu adalah kesyirikan. Tafsir dari Imam Ahmad. Semua yang menyelisih sunnah Nabi, mesti dia lambat laun akan jatuh pada apa? Kesyirikan. Kata Rasul. Nah, semua maksiat. Semua bentuk maksiat, diantaranya kebid'ahan, adalah tangga menuju kesyirikan, kata Ahmad Berzan. Jadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisihi perintah Nabi SAW, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah, kesyirikan, atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Banyak ya, seperti mutasawwifah, orang-orang sufiyin yang gulat ini yang berlebihan, yang radikal ya, dari kalangan mereka sampai menyembah Nabi Muhammad, sampai menyembah para wali. Kemudian orang-orang Syiah, mereka menyembah 12 imam mereka ya. Nah, jadi kebid'ahan menyeret seseorang pada apa? Pada kesyirikan. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang dikabarkannya. Membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkannya, sekalipun itu menyelisihi akal kita, perasaan kita, menyelisihi adat istiadat kita. Contohnya apa? Biar syariat nih, kabar dari Nabi nih yang gak masuk akal sama kita. Contohnya, iya maksudnya hadis Nabi yang gak masuk akal kita. Abu Ammar udah mau jawab. Masya Allah, betul. Isra Mi'raj juga masuk akal itu. Isra Mi'raj dicontohkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Lumatul I'tiqad. Abu Ammar mau menyempurnakan? Oh itu, masa cuma satu, masih banyak lagi. Ya, air kencing unta. Ya maksudnya air kencing unta itu nggak najis, bahkan diminum, bahkan sebagai obat. Ya, mana nggak masuk akal kita, nggak cocok dengan perasaan kita. Tapi yang kita salahkan akal dengan perasaan kita nih. Kita sudah meneliti selama 1000 tahun, benar tetap nggak mungkin air kencing unta ini jadi obat. Kita dustakan penelitian kita itu. Kita harus benarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita lanjutkan ba'da isya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan makna syahadat la anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaati Rasulullah apapun yang dikabarkan, apapun yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan Rasulullah apapun yang dikabarkannya. Wajtinab ma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Tadi kita di tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkannya, baik itu tentang kisah-kisah ghaib terdahulu, seperti awal penciptaan makhluk, awal penciptaan manusia, ya, penulisan takdir. Nah, kemudian apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi, baik itu alam barzakh, ya, kita wajib untuk membenarkan. Ini perkara-perkara gaib yang tidak bisa akal kita untuk masuk ke sana, ya. Dan apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dalam perkara gaib itu hanya sebatas dalil yang datang,
tidak boleh melampaui apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara contoh membenarkan Rasulullah apapun yang dikabarkannya seperti kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu tidak mungkin seseorang menempuh perjalanan dalam satu malam pulang pergi ke Masjidil Aqsa ke Syam, ya, 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang, itu biasanya kayak gitu. Kemudian juga bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menampar malakul maut sampai pecah mata malakul maut atas karena ditempeleng oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian ya kabar-kabar, ya semuanya intinya kabar-kabar gaib wajib untuk kita benarkan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir dari makna syahadat Muhammad Rasulullah atau konsekuensi dari Muhammad Rasulullah adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidaklah Allah diibadahi kecuali sesuai dengan syariatnya, kecuali sesuai dengan tuntunannya. Nah, penghubung antara kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita kecuali lewat penghubung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kemudian kita tahu kita diciptakan untuk ibadah, dan kita tidak tahu apa saja ibadah yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Allah menyampaikan lewat Rasulnya bahwasanya ibadah yang Allah inginkan seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, umrah, ya, dan yang lainnya. Kemudian kita pun tahu juga tata cara ibadah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti apa? Rasulullah daurah sholat 5 waktu untuk waktunya saja. Waktu sholat daurah Rasulullah SAW. Berapa hari Rasulullah daurah? Daurah Rasulullah yang ngajarnya Jibril, Ahmad. Udah lama enggak nanya Ahmad. Nah, Ahmad, berapa hari Rasulullah daurah? Kepada para sahabat. Para sahabat. Rasulullah daurah, ikut peserta beliau daurah. Peserta. Nah, Bang Felis. Enggak, tentang waktu sholat. Waktu sholat. Kang Iman? Sumpah ya. Abu Rafi. Pak Kiki yang bisa jawab nih. Berapa hari Pak Kiki? Rasulullah ikut daurah, peserta Rasulullah. Ya, yang ngajarnya Jibril alaihi salatu wassalam. Berapa hari? 2 hari. Hari pertama waktu awal sholat. Hari kedua waktu akhir sholat. Ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, di antara 2 waktu inilah kerjakan 5 sholat tersebut. Jelas ya? Jadi ketika Rasulullah pertama kali turun Mi'raj nih, bukan Isra. Jadi Rasulullah SAW Isra itu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq. Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu dengan menaiki anak tangga. Ya, Mi'raj. Mi'raj itu adalah alat untuk naik tangga. Enggak mungkin aku naik. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad SAW, kami akan membantumu ya Muhammad. 500 tahun perjalanan kalau itu datar, ini naik atas. Ya, tebalnya langit pertama pun 500 tahun perjalanan. Jadi Rasulullah nggak naik buraq. Kalau pas Mi'raj, Rasulullah hanya Isra saja naik buraq itu. Kemudian Rasulullah turun lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dengan menaiki buraq tuh. Ya, jadi buraq itu bukan terbang. Buraq itu apa? Bukan juga lari.
Jadi apa? Kalau nggak terbang, nggak lari, jadi apa? Hah? Hilang. Tembus kan? Enggak. Borok itu dia melompat. Ya, borok itu melompat dan sekali lompatan itu sejauh mata memandang. Sejauh melompat itu ya sejauh mata memandang. Sekali lompatan sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Haram itu subuh. Jadi belum sholat subuh. Kan baru terima sholat 5 waktu, ya enggak? Itu belum ada syariat sholat subuh pada saat itu. Belum diajarkan oleh Jibril. Nah, jadi waktu pertama yang diajarkan oleh Jibril, jadi mulai daurahnya nih waktunya itu adalah sebelum zuhur. Jadi waktu sholat pertama kali yang diajarkan oleh Jibril alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat zuhur. Ya, adalah sholat zuhur. Zuhur, kapan waktu zuhur? Ini harus ingat nih. Di antara keutamaan muadzin apa? Pak Kiki, keutamaan muadzin di hari kiamat, lehernya paling panjang ya, atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Leher yang memiliki leher paling panjang di hari kiamat. Tapi bukan jelek gitu, bagus ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan sebagian ulama tidak menyebutkan mana yang lebih afdal antara imam atau muadzin, karena saking tingginya keutamaan muadzin. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidak sibuk ini dengan mengurus urusan kaum muslimin, maka beliau pun ingin sebenarnya azan. Ya, azan itu bukan kayak lihat waktu azan kayak gitu bunyi jam tet 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 kemudian azan gitu. Enggak. Muadzin itu dia ada usahanya. Ya, sebelum subuh, sebelum fajar dia udah lihat ke timur. Timur enggak dilihat cuma timur satu titik, di mana terbit matahari. Di mana terbit matahari. Ya, jadi matahari itu enggak seperti ini, apa namanya? Berputarnya dia terkadang ke sini, di sini. Nah, dia sebelum fajar dia lihat titik itu. Udah mulai keluar cahayanya sedikit, putih warnanya. Jadi udah bangun sebelum sebelum orang-orang bangun ya. Kedinginankah dia, anginkah dia, kena anginkah dia di waktu malam itu. Dia melihat terbit fajar. Kemudian yang paling sulit zuhur. Yang paling sulit waktu zuhur ya, 20 menit ya, 20 menit sebelum waktu zuhur dia udah standby tuh. Ya, dia betul-betul melihat kasih bayangan tongkat, dikasih bayangan, karena matahari tadi dia bilang enggak mesti harus tepat di atas bayangan tersebut sampai enggak kelihatan bayangan, enggak kayak gitu matahari. Tadi Anda bilang kadang matahari dia ke utara sedikit, kadang ke selatan sedikit. Nah, dia proses dari matahari kan dari timur, berarti kalau timur di sini berarti bayangan panjang sini kan. Semakin tinggi matahari semakin pendek nih bayangan nih. Semakin pendek bayangan. Nah, karena dia berputar, tadi Anda bilang dia berputar sedikit. Dia itu berada pada titik porosnya, berjalan. Nah, kapan dia sudah tergelincir sedikit ke arah barat, 1 mili saja itu diukur. Gak berapa menit itu diukur tuh oleh muadzin ini nih. Masuk udah langsung dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu asar dia panas-panas, yang lain noker sedang sarare, sedang tidur siang, dia udah ngukur-ngukur tuh nih panjang bayangan udah sama belum sama tinggi benda. Kan bayangan udah ke sana tuh, panjang bayangan sama tinggi benda. 1 meter belum, masih 80 cm. Masih 90 cm, kurang 99,5. Kayak gitu, enggak boleh dia inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah ditentukan. Ya. Nah, pas langsung dikumandangkan ada. Ya. Maghrib begitu juga tuh.
melihat matahari belum terbenam betul, masih ada sedikit, hilang betul, nggak kelihatan, hilang betul lingkaran matahari, masih caam, matahari lingkarannya hilang, baru kumandangkan azan, nggak kelihatan barat, dia lihat timur. Dia lihat timur, kalau sudah mulai muncul gelap malam nih. Jadi menentukan waktu maghrib itu bisa dari dua arah ya, bisa dari barat kalau terbenam lingkaran matahari, kalau nggak dari timur. Kita kan lihat siang, ini kan apa namanya? Kalau kita lihat malam ini ya, kalau fajar itu terbit cahaya putih, melintang dia, bukan vertikal, horizontal seperti putih, bukan kuning, putih kayak gitu. Nah, kalau maghrib itu kebalikannya, ini masih putih nih, langit itu masih putih. Di timur itu gelap malam rata. Nah, ketika gelap malam itu rata, udah muncul maghrib, berarti di sana sudah tenggelam matahari. Keluar lihat lagi langit terus. Ini kan nggak langsung gelap ya, hilang tuh gelap ke sini. Kan mulai gelap di sana, gelap ke timur tuh. Ini masih terang tuh di sana tuh. Matahari masih kelihatan tuh cahayanya. Masih menguning, masih memerah. Dia lihat di sebelah sana, paling barat dia lihat mega merah hilang di langit. Gak ada lagi kemerah-merahan di langit, baru sholat isya. Nah itu makanya atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang kalau tahu pahala adzan berebut. Misalnya yang adzan besok subuh dikasih mobil Fortuner 1. Pas saya mau nanti, ya pas saya mau balik bakal di dia. Ini mah gratis semuanya. Kan kayak gitu kan? Rasulullah memang bilang, andaikan kalian tahu apa yang Allah persiapkan untuk mereka yang mengumandangkan azan dan yang sholat di shaf pertama, kemudian tidak bisa mereka dapatkan itu kecuali dengan cara mengundi. Kalau nggak kan berkelahi. Ya, yang sholat di shaf pertama dapat mobil satu ewang di luar gratis. Coba kira-kira sikut-sikut kan? Ya, bagaimana biar nggak berkelahi? Diundi, tulis namanya semua, diundi. Karena saking besarnya pahala azan dan pahala sholat berjamaah di masjid itu. Jadi semua malaikat, semua manusia, semua jin yang ngedengar azan, batu kerikil, kecil-kecil, rumputan, binatang, semuanya bersaksi nanti di hari kiamat bagi muadzin. Kita perlu saksi, kita perlu pendukung, kita perlu penguat. Ya, nah muadzin mendapatkan itu semua. Saking afdolnya azan itu. Ya. Nah. Jadi kita barulah bisa beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita, tentunya dengan lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ibadah itu bebas, terserah kita, ya cenama nu salah mah nu teu salat, bukan nu teu salat, nu salat ge salah kadang, ya enggak? Yang salat aja enggak terserah dia salat. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Wudu saja tidak terketumit, tidak terkena air wudu. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi yang tidak membasuh tumitnya. Neraka untuk dia, kata Rasulullah. Neraka. Udahlah wudu, tapi cuma nggak sempurna tuh. Sholat berjamaah di masjid, neraka. Gimana yang nggak wudu? Gimana yang nggak sholat? Ya, yang sholat aja, yang wudu aja, yang sholat berjamaah aja kayak gitu tuh. Neraka, kata Rasulullah SAW. Kalau wudunya nggak benar. Nah misalnya kalau bukan lewat kalau misalnya ibadah ini masing-masing malah penting mah ibadahna ke Allah gitu. Untuk apa ada Nabi Muhammad ya? Untuk apa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah sekarang cara mendebat orang yang bikin yang aneh-aneh nih, yang nggak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang ditanya adalah apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka tahu dengan atau perihal ibadah Maulid Nabi kalian ini. Ya mereka nggak tahu atuh, karena nggak ada dalilnya ya. Akhirnya mereka bilang, ya mereka nggak tahu dong. Ya. Masa mungkin engkau lebih tahu daripada Nabi SAW atau Khulafa Rasyidin? Mana mungkin? Ya, oh enggak, mereka tahu. Diubah lagi jawabannya. Oh ya, mereka tahu. Tapi kan nggak ada dalilnya, nggak sampai kepada kita. Berarti Rasulullah dan para Khulafa Rasyidin menahan diri dong untuk tidak menyampaikan. Kata mereka, iya Rasulullah tuh tahu tapi nggak menyampaikan. Kenapa engkau tidak bisa tahan dirimu untuk diam, untuk tidak melakukan sebagaimana Rasulullah dan Khulafa Rasyidin tidak menyampaikan atau melakukan hal itu. Ya, ini debat yang dilakukan oleh Al-Adrami kepada sebagian ahli bid'ah yang ada di zaman tabi'in pada saat itu. Baik. Ya. Dan apakah Allah akan mengazab seseorang karena sholat misalnya nih zuhur jadi 10 rakaat, emangnya Allah akan mengazab karena 6 rakaat yang ditambahkan? Atau saya sholat subuh 3 rakaat lah. Masa Allah akan azab saya karena 1 rakaat yang saya tambahkan? Saya nambah ruku, saya nambah sujud, saya baca Quran, saya Al-Fatihah dibaca, kemudian saya nambah takbir, tasbih. Jawabannya apa? Allah tidak akan mengazab antum karena rakaat yang antum tambahkan. Tetapi Allah akan mengazab antum karena kelancangan antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lancang juga antum kepada Allah. Allah sudah menyempurnakan Islam ini sejak kapan? Kapan? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Baik. Tahun 11. Tahun 11 tahun sepupu Rasulullah. Tahun 9 Hijriah. Tacan atau tidak? Tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah wukuf di Arafah di hari Jumat, haji wada, waktunya pada asar. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, wah belum sempurna dengan Maulid Nabi baru sempurna tuh. Nah, berarti kalian sudah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa lancang kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya ucapan dari perbuatan kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan semua risalah ini. Ya, ini kelancangan enggak? Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan semua risalah. Nah, jadi kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala beliau sampai mengatakan dalam bab atau dalam kitab Fadlul Islam ada bab al-bid'ah akbar minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih berat daripada maksiat. Ya, tapi tidak semua kebid'ahan ya. Cuman ada jenis bid'ah itu secara umum itu lebih berat daripada apa? Maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat dia meyakini dia dalam keadaan salah, dia dalam keadaan dosa, tapi para pelaku bid'ah mereka tidak meyakini mereka dalam keadaan salah atau maksiat. Mereka justru bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kemaksiatan mereka itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan ibadah, tingkatan bid'ah itu ada yang sampai menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran atau kesyirikan. Tawaf di kuburan lah, istighosah di kuburan lah, ya sampai ya mengkultuskan
ajengan kiai seperti itu, manunggaling kaulening Gusti, al-hululiyah, ada ittihadiyah. Apa itu hululiyah? Meyakini Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ittihadiyah bersatu ya Ustaz, meyakini Ya, Allah bersatu bersatu dengan dengan kita, dengan makhluk, kalau hululiyah bahwasanya semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa salah, taala. balik. Nah, hululiyah itu Allah yahillu fil makan. Allah bersatu pada sebagian walinya, itu hululiyah. Allah bertempat pada beberapa walinya, itu hululiyah. Sedangkan ittihadiyah, Allah bersatu dengan alam. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Enggak bisa dipisahkan antara Allah dengan alam. Itu namanya ittihadiyah. Ini ittihadiyah jelas lebih parah daripada hululiyah. Hululiyah lebih parah daripada Kristen dan Yahudi. Kenapa? Orang Kristen hanya mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa. Allah bersatu dengan Uzair, kata orang Yahudi itu. Nah, kalau hululiyah, Allah bersatu dengan wali ini, sunan ini, syekh ini. Jadi lebih banyak daripada orang-orang Kristen. Dan orang Kristen bukan mending ya, lebih ringan. Nabi yang dijadikan, yang kalau ini mah sholat itu ya. Jumatan di Mekah aja. Nah, ini yang keempat ya, wa alla yu'badallah illa bima syara, dan tidaklah Allah itu diibadahi kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, wa dalil kita selesaikan. Wa dalilu sholati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala, dalil salat, zakat dan tafsirut tauhid adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu tauhid, hunafa ya, itu tauhid. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama Allah yang lurus. Nah, ini rukun Islam yang tiga dalam rukun Islam yang tiga, syahad, tauhid ya, tauhid, salat, zakat, ada pada satu ayat surat Al-Bayyinah ini. Dalil puasa, qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah. Wa dalilul hajj, qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalil haji di surat Ali Imran ayat 97 ya. Kalau di dalam ayat Al-Qur'annya itu, tapi nanti dalam hadis disebutkan beberapa hadis oleh Syekh rahimahullah taala, atau hadis Jibril, ada juga hadis-hadis yang lain untuk rukun Islam. Baik. Ini dulu insyaallah kita masuk tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan al-iman ya, tingkatan al-iman. Tingkatan yang kedua insyaallah di pertemuan berikutnya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Hululiyah. Hululiyah pakai hak kecil ya. Hululiyah. Ittihadiyah, persatuan gitu. Jadi bersatu antara Allah dengan makhluk. Kalau hululiyah, Allah menempat pada satu tempat. Maksudnya manunggaling kaulo ning Gusti, katanya Syekh Siti Jenar. Dia meyakini hal ini kufur. Yang tak benar atau enggak ya, penisbatan ini kepada mereka. Cuman ini sangat masyhur kalimat manunggaling kaulo ning Gusti, bersatunya diriku dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubbah ini kecuali Allah. Subhanaka subhani wa tauhiduka tauhidi, bertasbih kepada Allah sama dengan bertasbih kepada aku. Mentauhidkan Allah sama dengan mentauhidkanku. Nah, ini kufur ini. Ini kufur. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Allah. Ya. Soal yang tadi Ustaz, kalau terutama dari muadzin Ustaz, bahwa kayaknya kalau di zaman sekarang tuh susah bisa mendapatkan keutamaan seperti muadzin zaman dulu ya Ustaz. Dimana usahanya atau effortnya kan untuk betul itu jauh gitu. Ya. Sekarang kan jauh lebih mudah. Betul.
itu kan mungkin apakah itu berbanding lurus dengan hadis bahwa akan semakin buruk Rasulullah SAW semakin jauh semakin buruk gitu. Kita apakah masih mungkin kita bisa mengajar keutamaan lain sebagai umat Rasulullah SAW? Kalau untuk apakah mungkin? Mungkin. Apakah mungkin? Itu mungkin dengan kita sholat, dengan kita puasa, amalan-amalan yang zahir seperti itu kan sudah jelas memang tuntunannya dari Nabi SAW. Sangat mungkin, bahkan kata Rasulullah SAW bisa khomsi setara dengan 50 kali lipat sahabat pahalanya. Tapi bukan artinya dia ini lebih tinggi tingkatannya dari sahabat, bukan itu maksudnya. Untuk ibadah itu saja, sholat itu saja misalnya, yang dia bisa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, itu 50 kali sahabat, tetapi belum tentu tingkat kekhusyuannya, ya belum tentu seperti sedekah, sholatnya, kekuatan roja, kekuatan khauf, kekuatan mahabbah, ya kan mungkin zahirnya betul bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau sampai tingkatan imannya, keutamaannya itu menyetarai sahabat atau 50 kali sahabat, oh itu mustahil. Itu mustahil. Ya, tapi bisa jadi satu ibadahnya itu betul 50 kali sahabat pahalanya kayak gitu. Karena kata Rasulullah, kalian melihat aku sedangkan mereka nanti enggak melihatku dan mereka beriman kepadaku. Itu yang menjadi keutamaan mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman. Jadi, nah ini juga memang harus berhati-hati juga, maksudnya di sesuai betul gitu, terlebih ketika sahur, subuh atau buka puasa, kan tanggung jawabnya besar ya. Nah, terlambat ada resiko. Seharusnya wanita yang haid ini dia masih sah sholatnya, pas semenit lagi sebelum adzan keluar darah haid, padahal sudah masuk maghrib, dia tunda adzannya, jadi nggak sah kan sholatnya wanita ini. Seharusnya sah, nggak sah karena sebab muadzin itu, ya nggak sobatnya. Belum waktunya dia dahulukan adzan. Ya, siapa yang menanggungnya? Muadzin. Ya kan? Orang belum waktunya nih, masih 5 menit lagi sampai 3 menit lagi misalnya udah memandangkan adzan naik gancang. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Ya, silakan Ramadan. Izin tanya Ustaz. Fadhal. Kalau mengenai sujud sahwi Ustaz, jadi imamnya lupa at-tahiyat pertama. Nah, Terus beliau orang udah tua, beliau itu nggak sujud sahwi sama sekali Ustaz. iya. Pas sholat berjamaah itu kita sebagai makmum bagaimana? Ingatkan imamnya setelah selesai sholat. Pak, tadi Bapak nggak tasyahud awal. Jadi Bapak sujud sahwi. Sujud sahwi pun mereka banyak imam-imamnya nggak tahu sekarang ini. Ya, tetap sholat kita sah. Mereka yang tanggung. Jadi ininya imam, tanggung jawab imam juga itu domin. Al-imam domin kata Rasulullah. Imam itu yang ngejamin sholat. Kan kadang makmum juga lupa, dia ini rakaat kedua atau ketiga kan gitu kan ya. Itu semua aman karena dijamin sama imam. Ya, kayak gitu. Nah, imam yang dhamin, misalnya ada kesalahan-kesalahan tadi nih, enggak sujud sahwi, ya. Imam yang nanggung semuanya, sholat makmum, jamaah, takut sama imam. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Dulu anak pernah bulan lalu sholat di satu masjid Ustaz. Iya. Jadi imam ini udah tua Ustaz. Nah, Jadi imam ini ada kesalahan. iya. Dia lupa bahwasanya itu sholat isya. Jadi pas di rakaat ketiga dia ada assalamualaikum. Tasyahud. Iya, dia ada assalamualaikum. Nah, makmum ini ke depan ya Ustaz. Udah dibilang stop, ada pada makmum udah bilang kayak kode gitu loh Ustaz. Tapi ketika imamnya nggak ngeh juga, makmum ini ke depan. Nah, jadi bingung pada ngikutin yang mana gitu. Sedangkan imamnya masih berdiri di depan itu. Kita harus ikuti imam yang pertama, bukan imam yang kedua. Kita ikut salam, kan kayak tadi Abu
Bakar ikut salam semua. Nah, ingatkan, Pak, kita sholat Isya, Bapak kurang 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, Pak, kayak gitu. Enggak aja imam dia inisiatif, wah dia tukang kudeta atau kayak gitu. Jadi makmumnya langsung di depan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita ikut imam yang pertama. Kacau kayak gitu, nanti ada kata imam makmum yang berikutnya, enggak ini baru 2 rakaat katanya. Terus aja, enggak boleh. Silakan Ufali. Nah, ada yang mana? Iya, nambahin aja 1 rakaat. Jadi enggak mengulang dari awal, enggak. Tapi ulama membedakan sih, sebenarnya ada khilaf juga. Kalau jeda waktunya itu lama, ulang dari awal. Tapi kalau masih singkat, cukup menambahkan. Tapi wallahu alam, Rasulullah SAW di sini umum, mau itu lama atau singkat, tetap Rasulullah hanya menambahkan yang kurang saja. Wallahu alam. Nah, ya Pak Gigi. Waalaikumsalam. Lagi banyak dibahas katanya sholat sendirian dan kebagian sholat itu harus diulang sholat. Gimana? Sholat jemaah. Ya. Dan kebagian sholat. Jadi sholatnya sendiri di baris terakhir. Baris terakhir. Katanya tidak sah sholat. Barakallahu. Nah, barakallahu fiik. Apa hukum laki-laki sholat sendirian di belakang shaf? Memang datang hadis di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ar-rajulu khalfas shaf munfaridan. Jangan sampai seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian. Beda sama perempuan. Kalau perempuan boleh sholat sendirian di belakang shaf. Kalau ini ada larangan nih. Baik. Sebagian ulama membuat kaidah apabila itu dilarang dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Dia melakukan yang dilarang dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini ada pendapat seperti itu. Tapi Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak, ini hanya makruh saja. Ya, atau dia masih ada celah sebenarnya, bisa dia untuk nyempil-nyempil di soft yang depannya, tapi dia lebih memilih untuk sholat sendirian. Yang seperti ini yang terkena. Cuman tidak sampai tingkatan batal. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sebagian ulama mengatakan kalau memang kita nggak ada tempat kecuali hanya di belakang soft sendirian, ini jamaah udah kenal sunnah semua, ya udah dia sholat di sebelah kanan imam. Dia sholat di sebelah kanan imam sebagai makmum. Ya, kiri adalah imam. Jadi dia nggak sholat di belakang. Kata Syekh Utsaimin, nggak boleh juga seperti ini. Ya, karena tidak bisa dibedakan mana imam mana makmum. Bisa aja dibedakan yang sebelah kanan makmum, yang sebelah kiri imam. Nah, jadi bagaimana sebagian ulama ngasih kode ke satu orang di depan, atau misalnya ada anak yang udah memayus, kita tarik aja belakang satu untuk nemenin kita sholat. Ya, kalau misalnya kawan kita nggak apa-apa, kita tarik juga sedikit, dia paham lah dengan kita. Ya, kalau misalnya bukan orang kita nih, ya kasih kode, mau nggak dia mundur nemenin kita untuk sholat. Kata Syekh Utsaimin nggak boleh juga, karena dia mengganggu apa? Mengganggu orang sholat. Tetapi yang seperti ini untuk maslahat sholat hukumnya boleh. Bisa ditempuh satu di antara yang 3 ini, Pak Kiki. Baik, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.